Ya, hari ini tanggal 23 ya, hari libur ya. Ini ada tukar pikiran ya antara saya dengan teman kita ini. Mudah-mudahan tukar pikiran ini ada yang sama, ada yang beda ya. Silahkan nanti kalian eh, membandingkan aja ya. Nggak apa-apa dibandingkan juga. Ada emiten AMMS ya, Agung Menjangan Mas, Retail, Premier, papan akselerasi. Akselerasi ini papan akselerasi bidang usahanya di jasa produksi budidaya ikan air payau ya, pertanian tapi di bidang perikanan. Ini ada shareholdernya Mandara Mas Semesta 79%, masyarakat 18%, Hartono Limantoro 1,72%. Nah, ini sebagai pengendalinya nih, cuma satu orang pengendalinya ya. Ini nggak bakal gontok-gontokan nih, jadi tergantung pengendali ya nanti ya. Kita lihat finansialnya. Saya pernah kok beli saham yang di papan akselerasi. Masih ingat saya MGLV itu tuh. MGLV itu harganya itu waktu saya beli sekitar 70-an lah. Mentok ke 45, saya beli baru IPO itu sengaja ya. Mentok setelah REB berjilid-jilid gitu kan. Akhirnya dapat average di 70, mentok ke 45. Tapi dalam jangka waktu berapa bulan, malah nggak nyampe 2 bulan gitu, udah ribuan lagi. Akhirnya saya sembari kejemput sembari cuan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak masalah dengan emiten papan pengembangan, papan utama, papan akselerasi. Yang paling khawatir itu sekarang PPK, papan pemotongan khusus gitu. Itu yang bikin khawatir kan. Kita makan dulu ya. Ininya balance cash flow ini. Sorry ya. Kalau udah begini nih, nah balance sheet udah ya, balance sheet. Kita lihat ya, malah ke sini. Maaf ya, agak lambat dikit nih. Koneksinya tahu ini udah 2 hari ini lambat nih. Saya juga heran kenapa bisa lambat. Harus lapor kayaknya ini ke Babang Speedy. Dan ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah rekaman saya ya. Jadi tidak ada niatan untuk mengajak kalian menjual ataupun melepas sahamnya ya. Ini udah ya, udah balance sheet, kita udah lihat. Ada equity-nya 3946, 6969, berarti ini stag ya. PBP-nya 0,6, 0,3, berarti ada peningkatan nih harga itu sahamnya ya. Kita lihat statistik. Net income-nya belum ada laporan keuangan ya, kuartal satunya. Kita ngambil kuartal 2023. Net income-nya 227, ada penurunan ya dari tahun sebelumnya. Oh, ini IPO tahun berapa ya? Lupa saya. Belum diperiksa itu profilnya. Kita lebih lanjut. IPO tahun 2022 harga 100, berarti udah 1 tahun ya. Cukup lah untuk 1 tahun dihitung harga wajarnya berapa ya. Nanti kita hitung harga wajarnya ya. Per sekarang itu 21,93, PBB-nya 0,38, artinya under value. Kalau ini terlalu, harusnya kan sekitar 10, bawah 10 ya. 10,9, apalagi kalau udah 1 atau 2 udah bagus tuh. Terus ini lihat ROI-nya masih 0,00. Ada cashnya 23 miliar, equity-nya 69 miliar, tidak ada hutang. Bagus sih, sehat perusahaannya ya. Kita hitung harga wajar dulu deh, kita lihat itu dulu ya, lukisan market maker dulu ya. Lukisan market maker tanpa broker summary kurang asik. Baik, seperti inilah gambaran market makernya, lukisannya. Kita lihat dari foreign dulu ya. Foreign ada peningkatan, sekarang turun, teman dari sini dia tidak mengambil apa-apa, tidak mengambil tindakan apa-apa.
Berarti Poren itu beli terakhir di sini ya. Nah, ini nih, terakhir di sini ya. Terakhir di sini bulan Oktober ya. Terakhir bulan Oktober dia beli. Setelah itu dia tidak melakukan pembelian apapun, walaupun dia naik di sini meningkat tapi nggak dijual. Artinya mungkin si Poren masih percaya ya. Cuman sedikit-sedikit dia ngejual, sedikit-sedikit aja ngejual. Sampai pada akhirnya sekarang di harga 22. Ini masih mending ya, harga 22 juga karena ini papan akselerasi gitu kan, wajar ya. Kalau papan pematang khusus ya susah juga gitu kan, kalau dibeli atau dijual susah juga, agak harus ngantri. Kalau ini kan kalau mau jual tinggal lempar aja ke kiri gitu kan, cepat dijual. Kalau mau beli ya tinggal hajarnya di kanan gitu kan. Dari volume ini semenjak di sini aja dia pengeluaran terlalu besarnya di sini di harga 41 nih. Setelah itu langsung downtrend, 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 dan terakhir downtrend di sini. Anggap aja di sini ada sebagai support ya, anggap sebagai support di sini nih ya. Nah, buat support terus dari bandar volume ada peningkatan, terus sekarang lagi diturunin ya, lagi jual cuma sedikit-sedikit ya, dia jual di sedikit-sedikit. Dari sini belum ada pembalikan arah untuk menjual ya, cuman dari candle udah ada mulai pembalikan arah. Kita lihat langsung ya, di sini ada penjualan, ada pengambilan, penjualan, pengambilannya di sini bagus nih. Artinya ini menjaga ya, walaupun downtrend tapi dia masih beli gitu kan, masih beli, masih jual beli, jual beli, jual gitu kan. Di sini saya pikir aman, tidak ada. Sini bagus nih, step 1, step 2, sekarang step 3 ya. Dari candle ya, dari candle kita, dari candlenya. Di sini ada gap, kita tandain dulu. Di sini ada gap ya. Karena saya itu kalau lihat technical analisis hanya lihat candle sama gapnya aja ya. Kalau saya garis tarik ya saya belum apa namanya, kadang-kadang suka narik garisnya terlalu jauh lah. Tapi kalau dari candle terlihat jelas karena emang lukisannya seperti itu ya. Kalau untuk tarik garis kan nanti garis di sini gitu kan, nanti garis di sini, jebol sini, saya nggak bisa ya untuk garis-garis seperti itu. Cuman untuk MA10 sama MA20 nya udah mulai bersatu, cuman ini masih di atas ya, MA10 nya masih di atas. Andaikan dia nge-gap ke sini aja lagi, tap ke 24 aja ya. Terus diam seperti ini dia 224, tapi dia nggak longsor, dia ada kenaikan, berarti siap-siap aja gitu kan, akan menuju uptrend. Kenapa menuju uptrend? Ini sebenarnya lagi sideways dulu, lagi nunggu dulu quarter satunya sebenarnya ya. Lagi nunggu dulu quarter satunya apakah minus ataupun berkurang atau bertambah. Nah, kita tinggal nunggu aja laporan quarter 1 tahun 2024 nya ya. Karena dari sini emang belum terlihat ya. Tahu kalau di laporan yang lain atau enggak kalian udah ngedownload ya. Semenjak saya baca ini dan saya lihat belum ada ya. Kita lihat candlenya di sini, berarti di sini nih kemungkinan harus nutup ini dulu di harga 25. Paling atasnya mungkin ke sini nih ada candle merah yang seperti ini ya, di harga 37. Nah, di sini apa yang candle ada gap lagi di sini nih ya. Nah, di sini ada gap nih. Kalau kata orang lain ini sudah tertutup karena candle ini ya. Kalau menurut saya ini enggak karena dia buka gap ya. Nah, dia buka gap dari sini langsung dihajar ke sini, itu nggak artinya gap walaupun dia ke atas lagi. Saya pikir itu bukan motif gap dan bayangan seperti ini ya. Tapi kalau kalian mau mengartikan ini dua ketutup ya silahkan aja gitu kan. Silahkan artikan seperti itu karena ya bebas-bebas aja gitu kan, mau menganalisa seperti apa bebas aja, itu pendapat kalian. Nah, ini pendapat saya seperti ini ya. Ya, jadi ada istilahnya ada di sini nih ada candle merah ini, mudah-mudahan ke sini atau enggak ke sini dulu nih ya, harus menutup candle ini dulu ya. Kalau udah nutup candle mau turun lagi, sebenarnya PR-nya udah terselesaikan ya. Kita kasih tanggal deh, sekarang tanggal berapa ya, tanggal 23 ya, kita kasih tanggal 23. Kadang-kadang gini teman-teman,
kita itu ngeliatin candle. Cuma kalau kemauannya market makernya nggak mau, ya gimana tuh gitu kan. Tanggal 23 bulan 05 2024. Oke, sip. Jadi udah saya kasih tanda, kemungkinan saya pantau ya. Kalau udah yang saya kasih tanda seperti ini, kemudian saya pantau karena saya juga harus belajar. Belajar apa? Oh, di saham akselerasi ternyata menarik gitu kan. Ketika contohnya ketika udah step 1, step 2, step 3. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Apakah hanya nunggu quarter satunya aja gitu kan, quarter 1 LKI keluar quarter 1, atau bagaimana? Dari preferensi analyzer di sini menunjukkan emang ada preferensi analyzer besar ya. Di sini kita sama menunjukkan aku apa namanya? Equalizer besar nih. Nah, di sini cuman ini pendek-pendek nih, belum ada menunjukkan seperti ini ya. Kalau mau sebenarnya nunggu sampai frekuensi analyzer ini menyentuh di sinilah minimal segini nih, pada ini nih. Pada ini walaupun dia di bawah ke bawah gitu kan. Cuman di sini dikit ditaikin gitu kan, sedikit ditaikin gitu kan. Ya minimal yang waktu ngambil di sini atau di sini ya minimal papok lah gitu kan. Tapi ternyata istilahnya si market maker berkata lain, akhirnya downtrend sekarang lagi ada kenaikan secara candle ya. Kita lihat per hari ini adalah siapa? Ada YB ngambil 500 lot, ya lumayan kan kalau 500 lot ya. Kalau di sini kan pemain akselerasi ya, masih jumlahnya nggak terlalu banyak. Terus kita lihat, kita pikir kesini kan ini yang ngebuang dari sini siapa ya? Sini kita ini pasti ngebuang si PD ya, PD. Yang udah longsor di sini, udah longsor di sini 4 Januari deh. Kita akan lihat sebenarnya siapa yang apa namanya, yang bukan longsor, yang jualan secara masif siapa gitu kan. Ya ada si AT sama si PD sama si YB, berarti YB nih ya, YB antara 3 broker ini nih, AT, PD sama YB. XL, XC, YP teman-teman kita udah pada mungkin average lah, bisa jadi average atau enggak baru mau beli ya, bisa jadi seperti itu kan. Niatnya banyak lah pokoknya, kalau retail mah niatnya banyak aja ya. Kalau AT sama PD sama PD kita, AT, PD sama YB kita curigain aja ini sebagai market makernya atau enggak sebagai bandar yang ada di sini ya. Nah makanya kita langsung lihat di bulan Mei aja, dari tanggal 1 kita lihat masih ada enggak. Kalau di sini pasar, nah itu masih ada nggak ya? Karena papan akselerasi udah pasti ke angka 1 ya, walau terkecilnya ya. Ya, PD masih keluar, YB nih, YB masih masuk ya bulan Mei. Nah, kita harus pastikan per hari ini. Nah, per hari ini itu tanggal 22 berarti ya. YB udah masuk ya, walaupun YB udah masuk ke 500. Kita lihat 21-nya. YB masih 500 ya. YB berarti YB udah masuk nih, yang kemarin itu buangan, sekarang YB udah mulai masuk, tapi PD masih jualan ya. Nah, kita ini akan lihat nih teman-teman yang punya saham ini, lihatin YB ngambil enggak ya. Kalau dia terus ngambil, kita curigain aja ini sebagai bandarnya ya, sebagai bandarnya dia lagi nyicil ya, akumulasi. Kalau dia YB jualan, berarti kalau dia YB jualan istilahnya masih di harga rentang sini, berarti YB bukan pelaku yang apa namanya, yang mau memuat baliknya ya, tapi mungkin nanti dianggap sebagai pengganggu gitu. Karena kalau apa namanya, kalau market maker tuh tahu loh, market maker tuh tahu bagaimana dia itu istilahnya gini nih, oh ini siapa yang ngambil, retail apa partai besar gitu kan. Nah seperti itu ya. Oke teman-teman ya, kita akan pantau si YB ini. Ini agak begini nih kalau sekarang nih, apa namanya, koneksinya kurang baik. Kita tungguin aja sebentar ya. Ya udah betul lagi. Nah, kita lihat ya, untuk nah sekarang kita akan lihat
yang namanya harga wajarnya ya. Kita hitung harga wajarnya. Maaf agak lama ya, santai aja, santai kan ini hari libur kan. Teman-teman itu yang bilang saya siapa gitu, itu bukan ya. Terus yang, mohon maaf saya nggak bisa balas di komentar ya, kita balas via bicara aja ya. Kita akan hitung harga wajar. Kita catat dulu nih ya. Kita catat dulu nih. Kita akan hitung harga wajar adalah, untuk saat ini kan belum kuartal 1 belum keluar ya. Ini berdasarkan per aja ya. Kita ngitung berdasarkan per aja. Kita harus ngambil EPS. EPS-nya kan anualnya 0,19, kita tulis nih 0,9 di sini aja nih. Kita gunakan Google apa namanya, Google kan pinter ya. 0,19 dikali kita nyari yang anualnya aja ya, harusnya si TTM, cuma di sini kan udah 2023 ya. 0,19 dikali pundacat, kita lihat pundacatnya. Jadi nanti kalian juga silakan aja hitung harga wajar ya, sangat mudah, jangan dipersulit lah ya. Kalau apa namanya, kalau trading itu jangan dipersulit, investasi juga nggak usah dipersulit. PE yang 1 tahunan aja, aku mau buat yang 3 tahun. Harusnya sih yang kita coba yang 1 tahun aja ya. 21,93 sama dengan ini. Pinter nggak Google? Harusnya pinter sih dia. Jadi harga per untuk 1 tahun ke depan adalah Rp4 ya. Ingat nih. Nah kita kan belum hitung yang untuk ini kan baru buat 1 tahun ya. Kita hitung yang 3 tahunnya ya. Kita hitung PE yang untuk 3 tahun. Nanti kalian kalau mau jangka panjang sampai 5 tahun ya silahkan aja lah. Standar itu 3 tahun ya. 21,93 hampir sama ya. 3 tahun 21,93. Udah berarti cuma 4 ya. Jadi antara 1 tahun sama 1 tahun ataupun 3 tahun, harga wajarnya adalah segini berdasarkan per ya. Nah kita akan hitung berdasarkan PBP. Nah kita lihat kembali lagi ke statistik ya. Kita lihat di sini harga bukunya berapa. Maaf ya agak lemot ya. Harga, lihat tuh. Nah di sini nih, ini yang harus kita catat ini ya. 57.32 57.32 57.32. Udah, terus kita cari balik lagi ke sini ke pundacat. Kita ke pundacat, di sini kita hapus ini dulu price-nya. Kita tulis PBP. Langsung 3 tahun aja, standarnya kan 3 tahun ya. 0,86 0,86 kita enter berapa harga 49. Nah terserah kalian tuh ya, kalau berdasarkan per ya, kalau berdasarkan per itu si harga AMMS itu adalah cuma 4 perak, artinya ini udah kemahalan ya, artinya ini udah kemahalan. Jadi wajar kalau istilahnya masih, tapi kalau berdasarkan rumus PBP 49, artinya masih ada 49. Iya,
Di mana nih? Nah, di sini. Nah, di sini. Minimal ke sini. Ya minimal menutup gapnya lah ya. Nah, jadi teman-teman silahkan aja mau pilih yang mana. Kalian percaya sama hitungan wajar pair atau berdasarkan hitungan wajar dari PBP. Kalau dari PBP udah ketahuan di sini ada gapnya ya. Nah, kalau dari pair mungkin akan dibawa ke bawah dulu ke Rp4 gitu ya. Makanya kita tunggu nanti kuartal satunya, apakah kuartal satunya baik atau tidak. Kita akan hitung lagi harga wajarnya. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman, terutama yang nyangkut. Yang nyangkut sih kalau yang anti cut loss ya tunggu aja sampai 2 atau 3 tahun, insya Allah kesini gitu menutup gapnya. Tapi kalau yang udah bosen atau udah ini nggak naik-naik, ya silahkan aja, terserahkan, itu uang kalian kan. Tapi saya sarankan jangan sih, soalnya kenapa? Itu uang kalian loh, sayang loh gitu kan. Di sini juga ada nih ya, ada gap juga di harga 25 juga ada gap. Ini juga dari MA juga udah mulai rapet nih ya. Ini bingung nih mau ke atas atau ke bawah. Tapi dari sini belum ada isian yang terlalu signifikan. Tapi si YB udah mulai akumulasi. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Selamat hari libur dan ciao.